HP ku iPhone. HP kalian apa? Vivo ya. Bayangin ada seekor tikus, dia kelaparan, ngendus bau keju. Lalu jalan pelan-pelan ke arah sumber bau itu. Apa yang terjadi? Jebret, perangkap tikus langsung nutup. Dan si tikus terperangkap. Sekarang bayangin seekor ikan. Dia ngeliat cacing mengapung di air, gratis, enak, tinggal makan. Dia buka mulut, hap, ternyata itu kail pancing. Si ikan kena jebak. Sekarang kita manusia. Apa sih umpan buat kita? Apa yang bisa bikin kita kejebak tanpa sadar? Jawabannya iPhone. Kita lihat iPhone di iklan, kelihatannya keren banget. Aktor-aktor di iklannya sukses, stylish, hidupnya nyaman. Kita lihat teman kita pakai iPhone, kelihatannya lebih berkelas. Lama-lama kita berpikir, apa gua juga harus beli ya? Kita mulai nabung, nyicil, atau bahkan nekat ngutang dan nendang pintu rumah yang padahal rumahnya juga emang udah roboh. Hari ini kita bakal bahas kenapa iPhone bisa bikin orang terobsesi dan bahkan rela ngorbanin banyak hal buat memilikinya. Tapi sebenarnya kenapa sih banyak orang, terutama kelas menengah ke bawah, sampai segitunya buat beli iPhone? Kenapa mereka nggak pilih HP lain yang lebih murah dan punya fitur sama bagusnya, bahkan lebih bagus dan lebih murah? Bagaimana bisa Apple juga dibilang nggak inovatif dan terkesan konsumen cuma jadi sapi perah? Dan kemungkinan besar produk Apple yang nggak cuma iPhone bakal stop beredar di Indonesia dan hilang demi mempertahankan nama besar negara, agar kita nggak dianggap lunak dan cuma jadi sapi perah. Nah, siapin cemilan, tonton sampai akhir, karena ini bakal mengubah sudut pandang kalian tentang produk yang mencoba memanipulasi manusia, bahkan negara kita Indonesia. Kita mulai dari yang pertama, status sosial. Pernah lihat orang baru beli iPhone terus casingnya transparan, biar logonya kelihatan? Atau ada yang pegang iPhone di tangan terus posisi HP-nya dimiring-miringin dikit, biar logo Apple-nya terlihat jelas? Atau bahkan mirror selfie, biar masyarakat tahu kalau kita udah punya iPhone? Ini bukan kebetulan di Indonesia, iPhone udah jadi simbol status sosial, kayak jam tangan Rolex atau mobil Mercedes-Benz, tapi yang ini lebih terjangkau. Menurut survei dari TechCrunch, 65% orang kelas menengah ke bawah percaya kalau punya iPhone bikin status sosial mereka naik. Mereka merasa lebih dihargai, lebih keren, dan lebih diakui di lingkungan sosialnya. Ini udah kayak dapat sertifikat bahwa kalian naik kelas kalau udah pegang iPhone. Nah, makanya ada fenomena yang menarik. Orang lebih bangga pamer iPhone daripada HP flagship Android, meskipun harga dan fiturnya sama, atau bahkan lebih canggih dan lebih murah. Nah, kenapa? Jawabannya adalah branding. Nah, kalau HP Android flagship harganya 15 juta, terus HP iPhone juga harganya 15 juta, tetap aja banyak orang bakal lebih bangga pegang iPhone. iPhone udah terlanjur diasosiasikan dengan orang-orang kaya, sukses, dan keren. Mau speknya lebih rendah dari Android, nggak masalah, yang penting gengsinya tinggi. Dan bahkan ada istilah di luar sana, Android is for peasant. Ya artinya kalau pakai Android, kalian dianggap kurang elit. Padahal kalau dipikir-pikir, apa sih yang bikin iPhone lebih elit? Apa karena logonya Apple kegigit? Jawabannya balik lagi ke satu hal, citra yang dibangun Apple. Nah, Apple berhasil bikin produknya jadi barang yang lebih dari sekedar teknologi. Mereka bikin iPhone jadi bagian dari identitas diri. Kedua, iklan Apple, mantra hipnotis yang ampuh. Apple itu nggak jual HP, Apple jual perasaan. Coba perhatikan iklan-iklan mereka. Editingnya elegan, musiknya bikin merinding, dan aktor-aktornya kelihatan bahagia banget. Mereka nggak pernah ngomongin megapiksel kamera, RAM, atau kapasitas baterai. Mereka fokus ke satu hal, lifestyle atau gaya hidup. Kalian bukan beli HP, kalian beli pengalaman. Makanya banyak orang yang tanpa sadar terhipnotis sama cara Apple memasarkan produknya. Contoh paling cerdas dari strategi ini adalah saat Apple ngenalin Dynamic Island. Dynamic Island itu kan intinya cuma notch yang bisa berubah bentuk. Tapi Apple ngejualnya kayak ini adalah inovasi revolusioner, dan hasilnya orang-orang percaya. Padahal banyak HP Android yang punya fitur yang jauh lebih inovatif, tapi nggak dipasarkan dengan cara sekuat ini, makanya nggak se-booming iPhone. Kemudian kualitas dan keandalan. Banyak orang yang percaya kalau iPhone lebih awet dibandingkan HP lain. Makanya daripada beli HP lain yang harus ganti tiap 2 tahun, mereka lebih milih iPhone yang bisa dipakai lebih lama. Tapi bener nggak sih? Kalau soal build quality, emang iPhone bagus, materialnya premium, desainnya kokoh. Tapi kalau jatuh dari ketinggian, tetap aja pecah dan iPhone nggak berani jamin itu. Kalau soal software,
iPhone emang lebih stabil dibandingkan Android. Kenapa? Karena iOS dibuat khusus buat iPhone, sementara Android dipakai di berbagai merek HP. Jadi kalau iPhone terasa lebih awet, itu lebih karena optimisasi software daripada karena hardware yang lebih kuat. Tapi tetap aja, kalau layar pecah, ganti layar iPhone jauh lebih mahal daripada HP lain. Kemudian tekanan sosial. Bayangin kamu nongkrong sama 5 teman, 5-5-nya pakai iPhone, cuma kamu yang pakai Android. Awalnya biasa aja, tapi lama-lama teman-teman kamu bisa airdrop file ke satu sama lain. Kamu cuma bisa kirim pakai WhatsApp. Mereka bisa react di iMessage, kamu cuma bisa kirim emoji biasa. Kemudian foto bareng pakai kamera mereka hasilnya lebih terang, karena software processing iPhone lebih canggih buat Instagram. Lama-lama kamu ngerasa beda sendiri. Ini yang disebut peer pressure. Tekanan sosial ini bisa bikin orang beli iPhone bukan karena butuh, tapi karena takut dikucilkan. Kemudian ekosistem Apple, sekali masuk susah keluar. Apple itu kayak perumahan elit, dengan fasilitas lengkap. Ada MacBook, iPad, Apple Watch, dan AirPods. Begitu kalian masuk, kalian nggak bisa keluar. Foto otomatis tersinkron ke MacBook. Apple Watch bisa buka kunci iPhone tanpa harus masukin password. Kemudian AirPods langsung nyambung tanpa ribet. Nah, sekali kalian beli satu produk Apple, lama-lama kalian bakal tergoda buat beli yang lain. Dan akhirnya, kalian kejebak di ekosistem yang makin lama makin mahal. Ada juga dampak keuangan. Sekarang kita ngomongin soal duit. Banyak orang kelas menengah ke bawah beli iPhone dengan cara cicilan, utang, atau nabung bertahun-tahun. Tapi setelah beli, seringkali mereka ngorbanin banyak hal. Makan seadanya, nggak bisa liburan, harus kerja lebih keras buat bayar cicilan. Nah, pertanyaannya sekarang, ini worth it atau enggak nih? Kalau iPhone bisa bikin kalian lebih produktif, mungkin masih bisa dibilang worth it. Tapi kalau kalian beli cuma buat gaya-gayaan, itu yang perlu dipikir ulang. Nah, sekarang coba kalian pikirin, orang beli iPhone karena butuh atau karena kena jebakan marketing Apple? Apa menurut kalian iPhone emang lebih unggul dari HP lain? Atau kita semua cuma korban dari ilusi gengsi? Mark Zuckerberg, pendiri dan CEO Meta, pernah muncul di podcast Joe Rogan dan melontarkan pernyataan yang cukup berani. Dia bilang Steve Jobs menciptakan iPhone, tapi setelah itu Apple kayak cuma duduk manis selama 20 tahun. Pernyataan ini bukan sekedar komentar iseng. Zuckerberg secara tidak langsung bilang bahwa Apple udah nggak punya inovasi besar lagi setelah iPhone. Tapi apakah itu benar? Kebanyakan orang langsung mengartikan omongan Zuckerberg sebagai tuduhan bahwa Apple udah nggak menciptakan apa-apa lagi. Tapi kalau kita telaah lebih mendalam, sebenarnya yang dimaksud bukan soal penemuan teknologi, tapi soal dampak besar dalam industri. Nah, kenapa? Karena kalau kita bicara soal penemuan, iPhone sendiri bukan sesuatu yang sepenuhnya baru. Sebelum iPhone rilis di tahun 2007, dunia udah punya ponsel layar sentuh, ponsel dengan kamera, dan berbagai fitur lain yang akhirnya disempurnakan oleh Apple. Yang bikin iPhone revolusioner bukan karena dia yang pertama, tapi karena Apple berhasil menyempurnakan dan membuatnya jadi tren global. Jadi kalau kita pakai logika yang sama, inovasi bukan sekedar soal menciptakan sesuatu yang baru, tapi menciptakan sesuatu yang punya dampak besar di dunia. Dan inilah yang Zuckerberg kritik. Setelah iPhone, Apple belum punya produk lain yang benar-benar bisa mengguncang dunia. Kalau kita lihat laporan keuangan Apple, sebagian besar pendapatan mereka masih berasal dari iPhone. Di tahun 2023, hampir 50% pendapatan Apple berasal dari lini iPhone. Bandingin sama Meta, Zuckerberg punya Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Messenger. Semuanya adalah produk yang berdiri sendiri dan punya pengaruh besar di dunia digital. Sementara Apple, produk mereka selain iPhone memang laku, tapi belum ada yang bisa menyaingi kesuksesan iPhone dalam hal penjualan. Contoh Apple Watch, bagus tapi bukan sesuatu yang wajib dimiliki. Kemudian iPad, sukses tapi bukan produk yang semua orang butuhkan. Kemudian MacBook, kuat di segmen tertentu tapi bukan produk massal seperti iPhone. Dan ada Apple Vision Pro, keren tapi masih mahal dan belum jadi mainstream. Jadi kritik Zuckerberg ada benarnya. Apple terlalu nyaman dengan iPhone sebagai cash cow mereka dan belum berhasil menciptakan produk lain yang bisa menyamai levelnya. Sekarang pertanyaannya yang menarik, apakah Zuckerberg sendiri lebih inovatif dibandingkan Apple? Kalau kita lihat sejarah Meta yang sebelumnya Facebook, kita bakal sadar bahwa banyak produk mereka sebenarnya bukan hasil inovasi sendiri, tapi hasil akuisisi. Contohnya Instagram dibeli tahun 2012 seharga $1 miliar.
Kemudian WhatsApp dibeli tahun 2014 seharga 19 miliar US dollar. Oculus VR dibeli tahun 2014 seharga 2 miliar US dollar. Jadi kalau Zuckerberg mengkritik Apple soal inovasi, ironisnya dia sendiri lebih banyak membeli inovasi ketimbang menciptakannya sendiri. Tapi satu hal yang harus diakui, Meta berani mengambil resiko. Saat Apple masih ragu-ragu dengan teknologi augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR, Zuckerberg langsung nyemplung ke Metaverse dengan menginvestasikan miliaran dolar di Reality Labs. Meskipun sampai sekarang masih banyak yang skeptis dengan masa depannya. Sedangkan Apple lebih hati-hati, mereka nggak mau terburu-buru masuk ke pasar baru kalau mereka belum yakin bisa sukses. Jadi di sini kelihatan perbedaannya. Meta Zuckerberg berani mengambil resiko besar meskipun banyak yang gagal. Sedangkan Apple lebih konservatif, menunggu waktu yang tepat sebelum merilis produk barunya. Salah satu keunggulan Meta dibandingkan Apple adalah keberanian mereka untuk gagal. Nah, Facebook dulu sempat dikritik, sekarang jadi raksasa media sosial. Kemudian Instagram Story dibilang nyontek Snapchat, tapi sekarang jauh lebih populer. Kemudian Metaverse masih banyak yang skeptis, tapi Meta tetap maju terus. Sementara Apple, mereka takut gagal, jadi terkesan pelin-pelan. Citra Apple sebagai merek premium membuat mereka nggak bisa sembarangan merilis produk. Mereka harus selalu tampak eksklusif dan unggul. Karena itu mereka lebih memilih untuk merilis sesuatu hanya kalau mereka benar-benar yakin bisa sukses. Contoh kasus Apple Car, udah dikembangkan bertahun-tahun tapi belum ada kejelasan. Kemudian Apple Vision Pro, produk premium tapi masih ragu apakah bisa jadi tren besar. Jadi intinya Apple itu nggak berani gagal, sedangkan Meta lebih berani mengambil resiko. Itu perbedaan utama mereka. Pernyataan Zuckerberg soal Apple duduk manis selama 20 tahun memang provokatif tapi nggak sepenuhnya salah. Apple masih sangat bergantung pada iPhone dan mereka belum punya produk blockbuster lain yang bisa menyamai kesuksesan iPhone. Nah, masalahnya pelin-pelan Apple juga berdampak ke pasar Indonesia, bahkan ke kalian juga. 50 tahun. Memang gila ini Pak iPhone ini. Memang sudah layak diblokir dari negara kita Pak. Maka harapan kami diminta kepada Menteri BUMN. Nah, selain menjerat manusia, Apple juga mungkin akan menjerat satu negara, yaitu negara kita Indonesia, yang hanya menjadi sapi perah. Keseriusan investasi Apple di Indonesia dipertanyakan. Kita semua tahu kalau iPhone itu barang premium, mau orang kaya, kelas menengah, atau yang masih nabung bertahun-tahun buat beli satu, iPhone tetap jadi idaman. Tapi ada satu masalah besar, kalau Apple nggak segera beresin urusan investasi di Indonesia, bisa jadi iPhone nggak bakal bisa dijual di sini. Nah, kenapa bisa jadi ruwet gini? Jadi begini, pemerintah Indonesia lewat Kementerian Perindustrian atau Kemenperin udah lama kasih fasilitas Apple buat jualan di sini. Tapi dengan satu syarat, Apple harus investasi dalam negeri. Bukan sekedar buka toko fancy di mal-mal Jakarta, tapi betulan bangun fasilitas produksi. Atau minimal melakukan investasi yang nyata di Indonesia. Tujuannya jelas, biar Indonesia bukan cuma pasar buat produk Apple, tapi juga bagian dari rantai produksinya. Tapi yang terjadi, Apple belum sepenuhnya memenuhi komitmennya. Menurut data dari Kemenperin, Apple masih punya utang investasi sebesar 10 juta US dollar atau sekitar 150 miliar rupiah yang harusnya beres tahun 2023. Karena ini belum diselesaikan, produk terbaru mereka termasuk iPhone 16 series belum bisa masuk ke Indonesia. Kata DPR, kita nggak boleh tunduk sama kepentingan korporasi asing. Indonesia nggak boleh tunduk sama perusahaan asing yang cuma mau jualan tapi nggak mau investasi. Indonesia punya sumber daya manusia yang mumpuni di bidang teknologi, punya ekosistem manufaktur yang berkembang, dan punya pasar yang besar. Nggak ada alasan buat Apple buat terus nunda investasi di Indonesia. Maksudnya gini, Indonesia tuh bukan negara kecil yang bisa seenaknya diperlakukan sebagai tempat jualan doang, tanpa dapat keuntungan lebih. Dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta orang, Indonesia adalah salah satu pasar terbesar buat produk teknologi, termasuk iPhone. Kalau Apple mau terus jualan di sini, mereka harus ikut aturan main. Kalau enggak, pemerintah bakal makin tegas. Nah, sanksi buat Apple, iPhone 16 terancam nggak bisa dijual. Sekarang Apple lagi dalam posisi yang nggak nyaman. Kemenperin sebenarnya masih cukup lunak sama Apple. Mereka cuma ngasih sanksi berupa penambahan modal investasi di periode 2024 sampai 2026. Tapi kalau Apple masih ngeyel dan nggak beresin komitmennya, ada sanksi yang lebih berat yang bisa dikenakan, yaitu pembukuan sertifikat TKDN.
atau tingkat komponen dalam negeri Apple di Indonesia. Pencabutan sertifikat TKDN yang bikin semua produk Apple nggak bisa dijual di Indonesia. Dan ini nggak cuma bakal berpengaruh ke iPhone 16 series aja. Kalau sampai sertifikat TKDN mereka dicabut, produk lain seperti iPad, MacBook, dan Apple Watch bisa kena imbasnya. Nah pertanyaannya, kenapa Apple belum investasi di Indonesia? Sebenarnya nggak ada alasan teknis yang menghalangi Apple buat bangun fasilitas produksi di Indonesia. Kalau soal uang, Apple jelas punya. Perusahaan ini punya cadangan kas lebih dari USD 160 miliar, sekitar 2.400 triliun. Cukup buat bangun pabrik di 100 negara kalau mereka mau. Kemudian apakah SDM? Indonesia punya banyak tenaga kerja di bidang teknologi dan manufacture yang bisa diserap. Ekosistem, Indonesia udah punya pabrik dan fasilitas produksi dari berbagai brand teknologi besar, termasuk Samsung. Jadi kenapa Apple masih ragu? Menurut beberapa analis, alasan utamanya adalah strategi bisnis Apple yang sangat selektif dalam memilih lokasi produksi. Apple lebih suka produksi di Cina, India, dan Vietnam karena negara-negara ini punya rantai pasokan yang matang buat produk teknologi tinggi. Indonesia meskipun potensial, masih harus bersaing buat dapat kepercayaan dari Apple. Tapi kalau Apple tetap nggak gerak, mereka bakal rugi sendiri. Karena Indonesia bukan cuma pasar besar, tapi juga punya potensi jadi pusat produksi regional yang menguntungkan mereka di jangka panjang. Sekarang pertanyaannya, siapa yang bakal ngalah duluan, Apple atau pemerintah Indonesia? Kalau Apple tetap keras kepala dan nggak mau investasi, mereka bakal kehilangan pasar besar di Indonesia. Kalau pemerintah terlalu lunak, ini bakal jadi contoh buruk bagi perusahaan teknologi lain. Mereka bakal mikir kalau aturan investasi di Indonesia gampang dilanggar. Yang jelas keputusan ada di tangan Apple. Mereka bisa tetap jualan di Indonesia, tapi dengan syarat mereka ikut aturan. Kalau enggak, siap-siap aja iPhone dan produk Apple lain nggak bisa dijual di sini. Setelah ngobrol panjang soal iPhone, gengsi, dan kebijakan TKDN, satu hal yang pasti, Apple bukan sekedar merek, tapi fenomena sosial. Ada orang yang beli iPhone karena butuh, ada yang karena pengen diakui, dan ada juga yang beli karena FOMO, takut ketinggalan tren. Dari dulu Apple memang jago mainin eksklusivitas. Mereka nggak jual spek, tapi jualan prestige. Makanya meskipun ada HP lain yang lebih murah dengan spek lebih gahar, tetap aja banyak orang yang milih iPhone. Bahkan kalau harus nyicil bertahun-tahun, yang penting logonya Apple kegigit. Tapi di balik kejayaan itu ada tantangan besar di Indonesia. Regulasi TKDN. Kalau Apple nggak nurut sama aturan ini, bisa aja produk mereka dilarang dijual secara resmi. Kalau itu beneran kejadian, ada dua skenario. Pertama, orang-orang tetap ngeyel beli dari black market, meskipun harganya lebih mahal dan tanpa garansi resmi. Kedua, mulai banyak yang sadar, Android sekarang speknya udah gila-gilaan, harganya lebih masuk akal. Kalau skenario kedua yang kejadian, bisa aja pelan-pelan mindset soal gengsi iPhone berubah. Bisa jadi orang-orang akhirnya sadar bahwa ponsel bukan cuma soal logo, tapi soal fungsi. Atau kalau enggak, bisa aja Apple ujung-ujungnya ngalah, memenuhi aturan TKDN, dan tetap bertahan di Indonesia. Intinya, iPhone itu lebih dari sekedar alat komunikasi. Dia adalah simbol status, bahkan buat beberapa orang identitas. Pertanyaannya sekarang, kalau suatu hari Apple beneran cabut dari Indonesia, apakah kita bakal tetap ngejar gengsi, atau mulai move on? Waktu yang akan menjawab. Nah, diskusikan pendapat kalian di kolom komentar video ini, karena diskusi kalian yang akan membawa topik ini lebih berkembang. Dan subscribe IQWEG jika kalian suka pembahasan seperti ini. Terima kasih.